Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Nah, semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, nanti itu kita akan belajar apa itu perbandingan, kemudian jenis-jenis perbandingan, dan juga penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Nanti itu apa itu perbandingan, kemudian jenis-jenis perbandingan salah satunya itu ada perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai. Nah, dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja ya. Apakah kalian sudah siap? Ya, harus siap ya. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian dari perbandingan. Nah, perbandingan atau kalian juga mungkin sudah tahu ya, rasio. Nah, perbandingan atau rasio yaitu membandingkan dua atau lebih besaran yang sama yang ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Nah, perbandingan ini dapat ditulis dengan tanda bagi ya, bisa tanda bagi titik dua atau dengan per. Nah, tapi tetap saja dibacanya itu A banding B atau seperti ini ya, dibacanya tetap A banding B. Nah, untuk menentukan perbandingan terdapat beberapa syarat yang harus kalian perhatikan nih. Nah, yang pertama, mempunyai besaran yang sama. Misal, ada 1 kilogram dan 2 kilogram. Nah, kalian bandingkan nih, 1 dan 2. Berarti 1 banding 2. Nah, kemudian dalam menyetikan perbandingan, satuannya itu tidak perlu disebutkan. Nah, seperti tadi yang di awal, 1 kilogram banding 2 kilogram itu tidak harus ditulis satuannya atau besarannya. Jadi cukup dengan 1 banding 2 saja. Kemudian yang ketiga, perbandingan itu tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Misal, tadi ada 1 banding 2. Nah, kemudian dikali 2 nih, 1 dan 2-nya itu. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 2 banding 4. Nah, kemudian jika misalkan 2 banding 4 itu dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya itu akan kembali ke awal. Jadi 1 banding 2 lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang seperti pada penyederhanaan pecahan. Nah, misalkan di sini ada perbandingan 2 banding 4. Nah, 2 banding 4 ini misalkan kita bagi pembilangnya kita bagi dengan 2. Otomatis yang penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Jadi 2 per 4 atau 2 banding 4 dibagi dengan 2 per 2. Itu sama saja dengan 1 banding 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis perbandingan. Nah, yang pertama yaitu perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana satu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Misalkan nih, ada dua besaran A dan B. Nah, kemudian A dan B ini kita beri nama. Pembandingnya itu ada A1 dan A2. Kemudian yang B itu ada B1 dan B2. Maka untuk menuliskan perbandingan senilai itu tetap saja jadi A1 banding A2 sama dengan B1 banding 2. Nah, supaya lebih paham, nanti di akhir kita akan langsung kepada contoh soalnya supaya lebih paham ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain itu berkurang atau sebaliknya. Yang variabel di mana suatu variabel itu berkurang, maka variabel yang lainnya itu bertambah. Nah, seperti tadi kita misalkan ada dua besaran A dan B. Nah, di sini untuk besaran A itu A1 dan A2. Kemudian yang besaran B itu B1, B2. Nah, maka untuk menuliskan perbandingan berbalik nilai, dikarenakan yang nanti
itu variabel yang satu bertambah dan yang satunya berkurang, maka untuk perbandingan berbalik nilai adalah A1 banding A2 itu sama dengan B2 banding B1. Nah, nanti supaya kalian lebih mengerti, nanti akan dibahas pada contoh soal. Oke, kita lanjut saja ya. Ya, selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya itu kita itu bisa lihat biasanya ya di peta itu suka ada skala. Nah, menuliskan skala itu biasanya menggunakan perbandingan. Misalkan dalam peta itu tertulis 1:2 juta. Nah, itu artinya 1 cm di dalam peta itu sama saja dengan 2 juta kilometer, mohon maaf, 1 cm dalam peta itu sama saja dengan 2 juta sentimeter pada yang aslinya. Kemudian untuk menghitung tinggi benda, 2 benda misalkan ya, seperti itu. Dan bisa diterapkan pada yang lainnya. Kemudian kita akan bahas pada soal ya supaya kalian lebih memahami. Misalkan di sini ada satu contoh soal. Sinta membeli satu lusin baju seharga Rp480.000. Berapa yang harus dibayar Sinta jika ia menambah setengah lusin baju yang sama? Kita ke penyelesaiannya. Nah, satu lusin itu sama dengan 480.000. Maka kita itu akan mencari satu lusin, kemudian Sinta itu menambah lagi setengah lusin. Setengah lusin itu sama dengan 6 buah. Jadi satu lusin ditambah 6 buah itu sama dengan berapa rupiah? Nah, di sini kita lihat bahwa yang satu, yang pertama ya, yang pertama itu misalkan kita A1, kemudian kita lihat A2-nya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Otomatis yang nantinya yang akan Sinta bayar itu yaitu uangnya itu juga bertambah. Maka di sini kita menggunakan perbandingan senilai yaitu dengan persamaan A1 banding A2 sama dengan B1 banding 2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai A1 dan A2-nya, kemudian B1 dan juga B2-nya. Nah, di sini A1-nya itu sama dengan 12 ya, karena satu lusin. Nah, seperti ini. Kemudian yang A2-nya itu satu lusin ditambah 6 buah. Berarti 12 ditambah 6. Hasilnya menjadi 18. Kemudian B1-nya yaitu 480.000 dan untuk B2-nya nanti kita akan cari. Nah, kemudian kita itu kali silang. 12 dikali B2 dan 480.000 dikali 18 atau bisa dengan 12 B2 sama dengan 480.000 dikali 18. Maka untuk mencari B2-nya itu sama dengan B2 sama dengan 480.000 dikali 18 per 12. Maka kita sederhanakan menjadi 8.640 dibagi dengan 12. Hasilnya itu menjadi 720.000. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Sinta adalah 720.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, kalian lihat, 12 orang dapat selesai dalam 42 hari. 14 orang dapat selesai dalam berapa hari? Nah, kita lihat, kalau misalkan pekerjaan lebih banyak orang, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Otomatis untuk pekerjaan yang ini, untuk soal yang ini, kita menggunakan rumus yang berbalik nilai. Di mana rumusnya itu A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Kita substitusikan nilainya, di mana yang tadi A1-nya itu 12, kemudian A2-nya itu 14, dan untuk B2-nya nanti kita akan cari, dan untuk B1-nya itu 42 hari.
Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama saja, kita kali silangkan dan hasilnya itu seperti ini. Maka untuk mencari B2 itu sama saja dengan 12 dikali 42 per 14. Nah, 12 dikali 42 itu 504, dibagi 14, hasilnya untuk B2 itu menjadi 36. Maka pekerjaan itu jika dikerjakan dengan 14 orang, maka akan selesai dalam waktu 36 hari. Oke, semoga kalian paham ya untuk contoh soal yang tadi. Nah, kita akan bahas satu soal lagi. Nah, kira-kira kalau misalkan contoh soal seperti ini nih, apakah akan menggunakan rumus contoh soal rumus perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, coba kalian baca dulu soalnya. Nah, kita baca sama-sama saja ya. Ibu membuat 10 loyang kue membutuhkan 4 kg tepung terigu. Suatu hari, ibu ingin membuat 15 loyang kue. Berapa kilogram tepung terigu yang dibutuhkan ibu? Nah, coba kalian bisa menebak tidak apa rumus yang akan digunakan? Nah, kita lihat. 10 loyang kue sama dengan 4 kg tepung. Kemudian 15 loyang kue sama dengan berapa kilogram tepung. Nah, bisa dilihat ya bahwa yang 10 loyang itu sama dengan 4 kg, maka untuk membuat 15 loyang kue akan memerlukan lebih banyak lagi tepung terigu. Jadi kita ini akan menggunakan rumus ya yang rumus senilai. Siapa nih yang tadi jawab rumus senilai? Nah, bagus ya, berarti kalian udah paham. Nah, kalau seperti ini kita apa? Mengsubstitusi A1, A2, B1, dan B2-nya. Betul. Nah, seperti ini ya. 10 banding 14 sama dengan 4 banding B2. Nah, kemudian seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, harus diapakan? Langsung mencari B2-nya. Bagus, betul ya. Nah, jadi untuk mencari B2-nya itu bagaimana? 4 kali 15 per 10. Iya, betul ya. Berarti 4 dikali 15 itu berapa? 60 dibagi 10. Maka untuk B2-nya itu berapa? 6 ya. Bagus. Berarti untuk membuat 15 loyang kue, ibu itu memerlukan atau membutuhkan 6 kg tepung terigu. Nah, oke ya, untuk pembelajaran perbandingan itu sudah selesai. Diharapkan kalian semua paham apa yang tadi dari awal sampai pembahasan soal sudah dijelaskan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.